kami isikan kami diperkenalkan diri kami terlebih. Nama saya Yosi Ria. Saya Muhammad Bija Ikhwana. Saya Abdul Delani. Selanjutnya yang akan membacakan puisi karya sastra. Saya Sastrawan. Sastrawan, saya Yohan. Dan yang akan membacakan makna Ibu Hasil Wiyati. Tambah kekerasan suara. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau, tak perlu seduh segan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa membawa berlari. Berlari hingga hilang pedih-pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Makna puisi Aku karya Khairil Anam. Bait pertama, kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Bait ini menggambarkan bahwa ketika tiba sudah saatnya bagi aku dalam puisi ini akan untuk berjuang. Ia tidak ingin ada hal atau orang lain yang menghalangi, tak terkecuali orang yang ia cintai. Lalu pada bait kedua, tak perlu serius dan bait ini menggambarkan dalam puisi tidak ingin sekelilingnya bersedih ketika ia harus berjuang. Lalu
mudah dianggap oleh lingkungan. Bait keempat, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang mengejar. Bait ini menggambarkan aku dalam puisi ini akan terus berjuang sampai darah penghabisan, tidak peduli meskipun menderita luka parah. Lalu pada bait kelima, luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pergi. Bermakna semangat yang membara, segala luka dan kepedihan tak sedikit pun ia rasa. Bait terakhir, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bermakna aku dalam puisi ini bersedia berjuang habis-habisan supaya apa yang ia perjuangkan dikenang dan memberikan dampak positif untuk orang-orang. Selanjutnya pembacaan puisi karya kelompok yang akan dibacakan oleh Muhammad Rishan Ikhwana dan pembacaan makna dibacakan oleh Hamdi. Kelompok 8 dalam karyanya Tanda Kasih. Kerdil aku di samudera kuasamu, bagai debu di antara semesta. Namun kau lukiskan hidupku dengan kasih yang melampaui bahasa. Di palung hatiku yang terdalam, tanda kasihmu berhembus lembut. Dalam tiap desir angin yang diam, dalam tiap hembusan yang luput ku ingat. Ku kirimkan bahtera syukur untuk kasih yang tak bertepi ujungnya, yang menghidupkan raga yang rapuh ini dan menuntunku pulang pada cahaya. Makna puisi Tanda Kasih karya kelompok 8. Bait pertama, kerdil aku di samudramu, bagai debu di antara semesta. Namun kau lukiskan hidupku dengan kasih yang melampaui bahasa. Pada bait ini menggambarkan kesadaran manusia akan keterbatasan dan kerapuhan di hadapan besaran Tuhan. Meski tampak kecil, hidup manusia sangat berharga di mata Tuhan. Bait kedua, di palung hatiku yang terdalam, tanda kasih berembus-embus. Dalam tiap desir angin yang diam, dalam tiap hembusan yang luput kuingat. Pada bait kedua ini menunjukkan kedekatan Tuhan dengan manusia. Bahkan dalam kesunyian dan hal-hal kecil, kasih Tuhan hadir secara lembut dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada bait ketiga, kerdil aku di samudera kuasamu, bagai debu di antara semesta. Namun kau lukiskan hidupku dengan kasih yang melampaui bahasa. Pada bait ketiga menggambarkan penyerahan diri dan syukur atas kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih itu memberikan harapan, kekuatan dan kehidupan dari Tuhan sendiri. Sekian dari kelompok kami. Oke. Terima kasih untuk kelompok 8 yang telah mempertanggungjawabkan kerja kelompoknya terkait dengan digitalisasi. Namun demikian, di awal sudah saya beritahukan, apapun adanya tetap saya beri masukan, saya kritik ya. Puisi yang berjudul Aku karya Khairil Anwar itu suasananya bagaimana? Hikmat, menimbulkan semangat, motivasi untuk berjuang, sadu, atau apa bagaimana itu? Motivasi untuk berjuang. Membawakannya tadi gimana menurut kamu? Kalau saya boleh mengkritisi, terbalik malah
Harusnya tadi yang membaca puisi karya kelompok itu yang laki-laki itu nanti karya ininya syahdu kan, tadi yang puisi kedua itu kayaknya berserah diri dan terus mengakui ke apa itu, jadi malah kebalik gitu. Menimbulkan semangat juang, rela berkorban. Puisi mau udah dari SMP, dari ini udah dibikin. Misalnya ya, harusnya kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, misalnya. Jadi kalau bangsa negeri ini memanggil dirinya untuk berjuang karena diri atau bangsanya ditindas, tidak ada satupun yang bisa jangan malah dibawa ke syahdu atau terlalu sedih gitu ya. Bisa turun aja ini. Tak perlu sedu-sedan, ini kayak kata hati saja kali ini. Ya. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Dari kumpulan yang terbuang atau dari kumpulannya terbuang? Yang penting intonasinya pas. Di masa era kolonialis dulu, ada kelompok yang tersingkirkan, terpinggirkan. Yang dekat dengan kaum kolonialis adalah orang kaum priai, keluarga kerajaan saja. Yang boleh bersekolah pun itu saja. Jadi penulis di sini menggambarkan bahwa ini rakyat jelata. Eksistensinya tidak, keberadaannya tidak diperhitungkan. Menggambarkan dirinya sebagai binatang. Jadi gitu loh, jangan hanya bisa melakukan tapi tidak harus diketahui temanya ini apa dulu gitu. Jadi akan bisa membawakan puisi itu dengan baik. Tapi harusnya syahdu malah kayak marah-marah. Sekali lagi yang pembacaan kedua tadi kurang pas juga. Tapi dihargai ekspresinya, dihargai terkait dengan volumenya tinggi. Sekali lagi terbalik. Harusnya yang membaca puisi aku itu siapa? Kamu? Nah, terus kemudian dibalik syahdu kesannya kalau yang enggaknya cewek. Bukan berarti gender berdasarkan gendernya, enggak. Kalau kamu mau bisa lantang ini misalnya. Oke, enggak terlepas sedikit, tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, begitu ya. Itu kritikan dari Pak Riyadi, ya. Rakyat jelata itu. Demikian juga mengekspresikan terkait dengan luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Itu memungkinkan bisa meninggal dunia, tetap dia berjuang, ya. Walaupun badannya terluka, bukan berarti berlarinya itu meninggalkan medan perang, bukan. Tidak jantan itu kalau seperti itu. Paham? Jadi tetap mengejar musuh, tetap berjuang untuk luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Kalau udah pas enak. Oke? Ini makin tinggi ini. Dan aku lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak mungkin kan itu kalau realita atau faktanya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, maksudnya daya juangnya, pola pikirnya dan seterusnya itu ingin dikenang. Paham? Nggak masuk akal. Nggak ada. Ya yang kelompok sebelumnya juga tadi ada yang ini, jadi maknanya seperti itu kurang. Terima kasih, nanti kalau saya panjang lebar memberikan ulasan. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Tutup, terima kasih. Terima kasih Pak Riyadi atas masukannya. Sekian penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 8.
Bedanya dengan kelas 7 hanya apa itu? Ada yel-yel kalau di sana. Setiap kali akhir kelompok maju itu beli ini apa? Apa itu? Singkatan itu apa? Gitu. Oh itu. Enggak apa-apa. Kalau kamu mau ciptakan itu juga boleh.